Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Qala Allah ta'ala fihi al-kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Excellency, all of the judges in this competition, respectable, the committee is holding speech contest. Honorable, all of the participants whom I respect. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Because of Allah, we can join this amazing competition. Because of Allah, we can breathe in this oxygen. We can stand in this earth. We can speak up privately. And we can give the usable suggestion for everybody. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat and salam still given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has led us from the darkness to the brightness, from the fullness to the cleverness, namely Islam religion. In this occasion, I will speak about the role of zakat for tackling poverty in Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia. Dilansir dari data Global Religious Future mengatakan bahwa penduduk umat Islam yang tinggal di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa. Dengan penduduk umat Islam sebesar ini, menjadikan Indonesia memiliki problematika sosial yang begitu banyak. Dimulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, bahkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Indonesia sendiri masuk ke dalam salah satu negara penduduk umat Islam termiskin di dunia. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan tersebut? Islam memandang kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang harus diberantas sampai tuntas. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa syaitan menakut-nakuti umat Islam dengan kemiskinan dan menyuruhnya untuk berbuat kejam. Kemiskinan merupakan induk dari permasalahan masalah sosial yang lain, seperti kriminalitas, terhambatnya pembangunan nasional, pendidikan, bahkan yang ironis yakni banyak umat Islam yang imannya rapuh, bahkan goyang jika kemiskinan melanda di hidupnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dilansir dari berita kompas.com, menurut Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa di Indonesia tingkat kemiskinan pada tahun 2020 meningkat secara signifikan, yakni 3,78 juta jiwa. Sedangkan angka pengangguran sendiri juga mengalami kenaikan, yakni menjadi 5,2 juta jiwa. Padahal pemerintah sudah memberikan beberapa bantuan sosial, dimulai dari PKH, KIP, BLT, ataupun yang lainnya. Namun, bantuan-bantuan tersebut dirasa masih kurang. Lalu, apakah ada alternatif lain? Ya, jawabannya ada. Pengoptimalan zakat yang dilakukan oleh umat Islam bisa menjadi salah satu alternatif guna untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat sendiri memiliki beberapa arti.
Yang pertama, al-barakatu yang berarti keberkahan. At-torotu artinya kesucian. Sehingga zakat sendiri memiliki arti keberkahan atau kesucian. Zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yakni adalah zakat diri atau nafs, dan zakat mal adalah zakat harta. Zakat fitrah sendiri memiliki pengertian, yakni adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, entah itu laki-laki maupun perempuan, baik itu yang masih kecil ataupun yang sudah tua, yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Menurut ulama besar, zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam kira-kira yakni adalah 2,5 kg makanan pokok, baik itu beras, gandum, atau makanan pokok yang lain. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Harta-harta yang wajib dizakati yakni adalah seperti hewan ternak, kambing, sapi, domba, unta, kerbau, atau harta perniagaan, hasil tambang, barang temuan, ataupun zakat profesi. Zakat memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Mulai dari mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan antara umat Islam. Dan yang paling penting adalah memecahkan problem masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan beberapa penelitian yang sudah membuktikan bahwa zakat memiliki peran penting dalam memecahkan problem kemiskinan di suatu negara. Seperti contoh, penelitian yang dilakukan oleh Beck pada tahun 2010 yang meneliti tentang proporsi zakat di Jakarta. Hasil dari penelitian Beck menyatakan bahwa adanya zakat bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di kota Jakarta. Selain itu juga, dengan semakin banyaknya atau semakin tinggi proporsi zakat yang dilakukan oleh kaum umat Islam, maka akan berdampak positif terhadap kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Dengan semakin banyak orang yang menabungkan zakat, maka tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan sosial akan semakin menurun atau semakin kecil. Maka dengan ini, kita harus menunaikan zakat. Zakat sendiri tidak hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, namun juga sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan, untuk mengurangi kemiskinan, membantu orang yang lemah, dan lain sebagainya. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah semata. Syukron kathiran, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.